Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satrio Agung Nuriskila, mahasiswa Prodi Arsitektur UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada video kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk membahas tentang tema psikologi dan arsitektur dengan topik yakni hukum Yerkes-Dodson. Seperti apa penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Baik, sebelum masuk ke definisi Yerkes-Dodson Law sendiri, ada satu istilah yang harus kita ketahui dalam psikologi, yaitu arousal. Yang definisinya adalah psychological alert, awake, and attentive. Jadi pada dasarnya arousal adalah sebuah keadaan yang memaksa kita untuk aware, untuk waspada, untuk fokus terhadap pekerjaan yang kita lakukan. Jadi seperti sebuah trigger atau pemicu untuk kita melakukan sesuatu dengan baik. Kemudian ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi tingkat arousal itu sendiri. Yang pertama adalah skill atau keahlian. Jadi konsepnya semakin tinggi keahlian kita dalam melakukan pekerjaan tersebut, maka kita akan mendapatkan tingkat arousal yang tinggi pula. Kemudian ada yang namanya task familiarity atau seberapa familiar pekerjaan tersebut terhadap kita. Semakin familiar tentunya tingkat arousal juga akan semakin tinggi. Kemudian ada juga personalitas atau tipe orang. Sebagaimana kita ketahui ada yang orang bertipekan ekstrovert, ada juga yang introvert. Orang-orang ekstrovert mungkin akan mendapatkan arousal yang tinggi ketika ia mendapatkan atensi atau perhatian banyak orang ketika ia melakukan sesuatu. Sebaliknya, orang introvert mungkin akan lebih mendapatkan tingkat arousal yang tinggi ketika ia melakukan sesuatu tanpa atensi atau perhatian banyak orang. Kemudian yang lainnya adalah task complexity atau tingkat kesulitan dari pekerjaan tersebut. Jadi mungkin apabila pekerjaan tersebut terlalu mudah, malah menyebabkan arousal yang rendah karena tidak ada semangat atau trigger yang kuat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Bila semakin tinggi kompleksitas pekerjaan tersebut, maka kemungkinan arousal akan semakin naik pula. Baik, kita masuk ke definisi hukum Yerkes-Dodson sendiri. Jadi pada dasarnya, definisi hukum Yerkes-Dodson adalah peningkatan tekanan atau arousal akan meningkatkan kinerja juga. Hingga pada suatu titik klimaks, yang apabila arousal itu melebihi kapasitas kita, malah akan membuat kinerja kita menjadi turun. Maksudnya seperti apa? Untuk memahami definisi ini, mungkin saya akan menghadirkan sebuah percobaan yang pernah diteliti oleh psikologis tentang tikus dan sengatan listrik. Jadi percobaannya dilakukan dengan cara peneliti menyiapkan sebuah labirin untuk tikus, kemudian di ujung labirin diletakkan umpan. Tikus akan dibiarkan masuk ke labirin dan dilihat seberapa cepat dia mencapai umpannya, kemudian dicatat. Percobaan kedua, di labirin tersebut diberi sedikit tegangan listrik. Dan hasilnya, tikus yang masuk ke lubang tadi terlihat lebih cepat untuk mencari jalan ke titik umpan daripada labirin tanpa sengatan listrik. Kemudian percobaan ketiga, voltase listrik tadi dinaikkan sampai beberapa level tertentu yang relatif tinggi dari percobaan kedua. Hasilnya adalah tikus tadi malah menjadi tidak fokus dan menabrak kiri kanan hingga ia kesulitan mencapai titik umpan yang ditentukan. Bisa kita lihat pada grafik bahwa pada titik awal ketika arousal itu rendah, maka performa kita juga rendah. Jadi tentu saja ketika tidak ada pemicu atau trigger, maka semangat atau performa kita dalam melakukan sesuatu juga akan rendah. Namun bila kita memberi sedikit atau arousal yang tepat pada level yang tepat, maka performa kita bisa meningkat dengan grafik yang signifikan.
Namun, bila level arousal itu berlebih atau melewati batas, maka performa kita juga akan bisa turun. Nah, sebenarnya teman-teman, fenomena hukum Yerkes-Dodson sendiri ini bisa kita temukan di realitas kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh, mungkin kehidupan perkuliahan mahasiswa. Ketika mahasiswa mengerjakan tugas, ada beberapa tipikal mahasiswa yang menggunakan musik sebagai pengantar ia untuk lebih produktif dalam mengerjakan tugas. Namun pada titik tertentu, bila musik itu sendiri tidak cocok dengan preferensi mahasiswa tadi, kemudian dengan volume yang berlebihan, malah akan membuat performa ia turun karena terdistraksi oleh tingkat arousal yang berlebihan tadi. Kemudian ada contoh lagi, semisal ada seorang perenang, atlet renang, yang pada waktu latihan dia susah sekali untuk mencapai target optimum yang dia buat untuk memenangkan pertandingan. Namun ketika hari H saat kompetisi berlangsung dengan segala riuh penonton, kemudian banyaknya orang, kemudian dia merasa bahwa ia diperhatikan, dia malah bisa mencapai target melampaui yang dia capai waktu latihan. Nah, dari fenomena tadi kita bisa lihat bahwa musik, kemudian riuh penonton tentu juga terpengaruh oleh tipikal orang tersebut dapat meningkatkan performa karena men-trigger arousal pada level yang optimum. Baik, kemudian bagaimana sih penerapan hukum Yerkes-Dodson ini di dunia arsitektur? Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa hukum ini berbicara tentang performa seseorang dan kaitannya dengan arousal yang ia dapatkan. Maka kita sebagai arsitek bisa memanipulasi sebuah ruang yang memiliki suatu aktivitas yang spesifik untuk bagaimana caranya ruangan tersebut dapat meningkatkan arousal orang yang melakukan aktivitas di ruangan tersebut ke titik yang optimal sehingga bisa mempengaruhi performa ia melakukan sesuatu di ruangan tersebut. Oke teman-teman, kira-kira seperti itulah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.